Selanjutnya, Kina melihat-lihat di dalam kamar, kemudian berjalan ke depan lemari pakaian yang hampir sebesar sebelah dinding, asal-asalan membuka sebuah pintu lemari, merasa ada sesuatu yang menggelinding keluar dari lemari. Dia menundukkan kepala dan melihatnya, sebuah bantal kecil. Kelihatannya bantal kecil ini agak usang, tapi dicuci hingga bersih sekali. Membungkuk untuk memungut bantal kecil itu, melihat gambar yang tercetak di bantal kecil itu, seketika matanya langsung memerah. Dulu ketika mengobrol dengan putranya, pernah bertanya bagaimana putranya bisa mengenali dirinya. Putranya memberitahu dia, di atas bantal kecil terukir wajahnya, jadi seketika langsung mengenalinya. Putranya memberitahu dia, takut tenaga pembantu terlalu kuat sehingga bantal kecil rusak karena dicuci, jadi selalu pria itu yang cuci sendiri. Bisa dilihat betapa putranya menyukai bantal kecil ini. Teringat Kevin mengatakan bahwa putranya tidak bisa bicara kemungkinan besar karena sejak kecil ibu tidak ada di sisinya. Semakin dipikir, Kina semakin merasa dirinya berhutang terlalu banyak pada putranya. Di dalam hatinya sangat sedih. Setelah beberapa saat, terdengar suara ketuk pintu. Kina segera menarik kembali pikirannya, menyimpan kembali bantal kecil itu ke lemari, baru tergesa-gesa pergi bukakan pintu. Kepala pelayan yang berdiri di luar pintu berkata padanya, "Nyonya muda kedua, Tuan memintaku memanggilmu ke bawah untuk makan siang." "Oh, baik," Kina mengangguk mengiyakannya, berjalan keluar kamar. Setelah menutup pintu dengan baik, ikut di belakang kepala pelayan turun ke lantai bawah. Ezra yang duduk di sofa mendongak dan meliriknya dengan tatapan dingin, kemudian berdiri dan berjalan menuju ruang makan. Kepala pelayan merasa agak bingung dengan situasi ini. Tuan mengatakan bahwa ini adalah ibunya Tuan muda dan istrinya Tuan. Tapi sikap Tuan terhadap nyonya muda kedua terlalu acuh tak acuh. Sama sekali tidak kelihatan seperti suami istri. Jelas-jelas tahu dia sudah tidak ingat apapun, termasuk perasaan di antara mereka, tapi melihat sikapnya sangat acuh tak acuh pada dirinya, sulit dihindari dalam lubuk hati Kina tetap agak tidak nyaman. Diam-diam menarik nafas dalam-dalam, duduk di hadapannya. Ezra makan siang seolah-olah tidak ada orang lain di sana, tidak mengucapkan sepatah kata pun pada Kina. Setelah selesai makan siang, dia berbicara singkat dengan kepala pelayan. Aku pergi kerja, jika nyonya muda kedua memiliki permintaan atau perintah apa, sebisa mungkin penuhi saja. Baiklah, Tuan, hati-hati saat mengemudi. Kepala pelayan penuh hormat mengantar tuannya keluar. Menoleh untuk melihat Kina yang masih duduk di depan meja makan dan mengunyah secara perlahan, kepala pelayan tidak bisa menahan diri untuk menebak dalam hati, jangan-jangan Tuan melihat Tuan muda sangat menyukai Nona Kina, jadi langsung menikahinya, meminta Nona Kina yang masih duduk di depan meja makan dan mengunyah secara pelan itu menjadi ibu tiri Tuan muda. Jika sungguh seperti itu, kepala pelayan diam-diam memperhatikan Kina lagi, berpikir dalam hati, sebelumnya Tuan muda hanya tinggal di luar selama beberapa hari sudah menjadi lebih gemuk, bisa dilihat nyonya muda kedua ini sangat baik pada Tuan muda, kelak kalau dia jadi adalah ibu tiri Tuan muda, seharusnya tidak akan memperlakukan Tuan muda dengan buruk bukan? Kina bisa merasakan tatapan kepala pelayan selalu tertuju pada dirinya, sedang memperhatikan dirinya. Ini membuat dia merasa sangat tidak nyaman. Menyelesaikan makannya dengan tidak terlalu berselera, meletakkan peralatan makan lalu kembali ke kamar. Di dalam kamar, Kina duduk di sofa depan jendela Perancis, melihat pemandangan di luar jendela, dalam hati penuh kebimbangan, keraguan dan berjuang selama beberapa waktu, baru menelepon. Di kota Leicester, Ibu Kina melihat nomor telepon asing dari kota Zaun, ragu-ragu sejenak baru mengangkatnya. Halo, apa kabar, siapa ini? Ibu. Kina memanggil sepatah air mata langsung mengalir tanpa hentinya. Di seberang telepon, Ibu Kina mendengar sepatah kata ibu, dari dalam telepon, dalam sekejap bagaikan disambar petir, tercengang, dalam waktu yang lama tidak bereaksi. Ibu aku adalah Kina, maaf. Kina sambil menangis, sambil berkata dengan suara gemetar. Teringat apa yang dikatakan Ezra sebelumnya bahwa istrinya sudah meninggal,
Ayah dan ibunya pasti mengira bahwa dia sudah tiada. Pada waktu itu dirinya tiba-tiba ditangkap oleh Lucinta Sealer, kemudian menghilang. Lalu tersebar berita kematiannya selama beberapa tahun ini. Ayah dan ibunya pasti hidup dalam penderitaan karena kematiannya. Kui, Kina, mata ibu Kina penuh air mata. Kedua tangannya memegang ponsel erat-erat, suaranya juga gemetar dan tidak bisa mempercayainya. Ibu, maaf. Pada waktu itu aku bukan sengaja ingin menghilang, maaf. Kina tidak tahu harus mengatakan apa, hanya bisa terus minta maaf. Di seberang telepon, terdiam agak lama, baru terdengar suara Ibu Kina yang tersedak. Kamu bilang kamu adalah Kina. Ibu, kamu tunggu sebentar. Aku lakukan panggilan video denganmu. Selesai bicara Kina langsung mematikan telepon. Kemudian segera melakukan panggilan video ke sana. Agar Ibu Kina bisa memastikan bahwa dia masih hidup. Itu benar-benar dia. Ibu Kina melihat panggilan video masuk. Tanpa berpikir dia langsung menerimanya. Melihat wajah yang membuatnya menderita dan sangat rindu muncul dalam panggilan telepon, dalam sekejap air mata Ibu Kina mengalir, tidak bisa menahan diri mulai menangis sejadi-jadinya. Kina, itu sungguh kamu, selama beberapa tahun ini kamu pergi kemana? Mengapa selama beberapa tahun ini bahkan tidak memberikan kabar pada ayah dan ibu? Tahukah kamu betapa menderita dan sedihnya ayah dan ibu mengira kamu sudah meninggal? Kamu ini, apakah ada anak seperti kamu yang begitu menyiksa ayah dan ibu? Kina, mengapa kamu sangat kurus? Apakah di luar tidak hidup dengan baik? Kina, sekarang kamu ada di mana? Ibu Kina sangat bersemangat sehingga bicaranya juga tidak jelas, sambil menangis sambil bicara. Apa yang dipikirkan, apa yang dikatakan? Kina melihat rambut ibunya yang ada dalam panggilan video telah memutih banyak, juga jauh lebih kurus dan lemah. Dia merasa sangat sedih dan sakit hati. Ibu, apakah selama beberapa tahun ini kamu dan ayah hidup dengan baik? Dia menangis sambil bertanya, sedikit pun tidak hidup dengan baik. Aku dan ayahmu hampir mati tersiksa. Kina, kamu si brengsek, apakah di kehidupan lalu aku telah berbuat banyak dosa, kamu menyiksaku seperti ini, kamu bisa begitu kejam selama beberapa tahun tidak memberikan kabar sedikit pun, untuk apa sekarang kamu menelepon? Ah, Ibu Kina sambil menangis sambil memarahi. Selama beberapa tahun ini, dia dan suaminya selalu menganggap cucu kecilnya sebagai kelanjutan hidup putrinya, sedangkan Esra setiap setengah bulan sekali akan membawa cucu kecilnya pulang untuk menjenguk mereka, kalau tidak, dia sungguh tidak tahu apa artinya hidup. Ibu, maaf. Kina menangis sambil minta maaf. Dia bukan hanya berhutang banyak pada putranya, juga berhutang pada ayah dan ibunya, membuat ayah dan ibu begitu menderita selama bertahun-tahun ini. Kina, sekarang kamu berada di mana? Seperti teringat sesuatu, Ibu Kina tidak lanjut memarahi Kina untuk melampiaskan emosi, melainkan sangat gugup bertanya, apakah selama beberapa tahun ini kamu masuk MLM sehingga tidak bisa menghubungi ayah dan ibu? Ibu, sekarang aku berada di tempat Ezra, hari ini baru dijemput pulang olehnya. Kina mendengus dengan kencang, menjawab secara jujur. Kina, kamu berada di kota Zaun. Ibu Kina mendengar dia berkata seperti ini, seketika merasa agak lega, selanjutnya bertanya lagi, kamu ceritakan pada ibu, sebenarnya apa yang terjadi pada waktu itu? Ada lagi, selama beberapa tahun ini kamu pergi kemana? Apa yang kamu lakukan? Di dalam hati diam-diam memutuskan nanti akan segera memberitahu suaminya kabar tentang putrinya yang masih hidup, serta terbang ke kota Zaun untuk memastikan putrinya sungguh baik-baik saja. Menghadapi pertanyaan ibunya, Kina tahu dirinya tidak bisa seperti menghadapi Esra, jika tidak ingin katakan maka bisa tidak mengatakannya. Namun, dia juga tidak akan memberitahu ibunya dengan jujur alasan sebenarnya dia menghilang selama beberapa tahun ini.
Setelah merenung sejenak, dia baru setengah-setengah mengatakan, "Ibu, pada waktu itu aku mengalami luka parah. Kevin yang menyelamatkanku. Dia adalah dokter yang menangani luka bakar di lenganku dan cedera pita suaraku 4 tahun lalu. Selama bertahun-tahun ini aku selalu melakukan pemulihan tubuh. Walaupun kamu terluka parah tapi juga harus memberi kabar pada ayah dan ibu. Tahukah kamu ayah dan ibu mengira kamu sudah meninggal, betapa menderitanya kami." Ibu Kina tidak mudah untuk dikelabui, dia merasa marah dan sedih sambil memarahi, "Aku lihat kamu Kina sengaja ingin menyiksa ayah dan ibumu hingga mati baru merasa puas, ya." Teringat apa yang terjadi waktu itu, sampai sekarang di dalam hati Ibu Kina masih memiliki rasa takut, jika boleh memilih, dia rela nyawanya ditukar dengan putrinya. Maaf, Ibu, Kina sambil meneteskan air mata, sambil minta maaf dengan sedihnya. Karena tahu kalau kamu bersalah pada ibu, maka jelaskan alasan mengapa kamu menghilang selama beberapa tahun ini. Ibu Kina tergesa-gesa ingin tahu alasan putrinya menghilang selama 4 tahun. Ibu, akhir pekan ini aku dan Ezra membawa Clayton pulang untuk mengunjungimu, boleh kan? Mau tidak mau Kina mengalihkan topik pembicaraan. Ibu Kina melihat putrinya bersikeras tidak mau mengatakannya, merenung sejenak berpikir tunggu setelah dia dan suami pergi ke kota Zaun baru bertanya pada putrinya mengenai alasan menghilang selama 4 tahun, dia tidak percaya putrinya berani tidak mengatakannya. Setelah dari luar setuju dengan apa yang dikatakan putrinya, Ibu Kina dan putrinya ngobrol beberapa jam hingga ponsel Kina kehabisan baterai. Ibu Kina baru mengakhiri panggilan video dengan tidak rela. Selanjutnya, Ibu Kina segera keluar untuk pergi mencari suaminya, memberitahu ayah Kina mengenai berita putrinya yang masih hidup, serta langsung memesan tiket pesawat untuk terbang ke kota Zaun. Clayton tiba di rumah sepulang dari TK, tidak bertemu dengan kepala pelayan. Karena itu, saat dia buka pintu dan masuk ke dalam kamar, dirinya langsung tercengang ketika melihat orang yang sedang tertidur di atas ranjangnya. Mengira dirinya terlalu kangen sama Momi sehingga muncul halusinasi, si kecil sekuat tenaga mengucek mata, melihat Mominya tidak menghilang, tetap berbaring di atas ranjang. Di dalam mata Clayton penuh ketidakpercayaan, menebak apakah dirinya sedang bermimpi, baru memimpikannya Momi berbaring di atas ranjangnya. Untuk itu, dia sekuat tenaga mencubit dirinya sendiri, tangannya terlalu bertenaga, membuat dia kesakitan hingga meringis. Selanjutnya, Clayton berlari cepat keluar dari kamar, melihat-lihat seluruh ruangan rumah. Setelah memastikan sedang berada di rumah sendiri, dia baru berlari kembali ke kamar lagi. Berhati-hati mendekati tepi ranjang, kemudian dengan gerakan ringan merangkak ke atas ranjang, mengulurkan tangan kecilnya mengusap pipi Kina, sangat lembut dan hangat. Selain itu, wajah Mominya sangat mulus, lembut dan sangat enak dielus. Setelah Kina dan ibunya melakukan panggilan video, karena rasa bersalah dan rasa kasihan pada orang tuanya, dia menangis lama sekali. Setelah panggilan video selesai, dia merasa agak elah, lalu samar-samar langsung tertidur. Namun, dia tidak tidur lelap, samar-samar merasa ada orang yang mengelus wajahnya. Perlahan dia mencoba membuka matanya. Clayton melihat dirinya telah membangunkan Mominya, dalam sekejap tercengang, merasa agak panik dan tidak tahu harus bagaimana. Ingin sekali dia bertanya mengapa Momi pulang. Ingin sekali bertanya apakah kelak Momi akan tinggal di sini, tidak kembali ke tempat paman dokter lagi. Unyu-unyu, sudah pulang sekolah, Kina langsung menggendong si kecil ke dalam pelukannya, menunjukkan senyuman bahagia. Clayton menganggukkan kepala dengan penuh semangat, kemudian berusaha lepas dari pelukannya, mengambil tablet yang diletakkan di atas ranjang dan mengetik. "Momi, apakah kelak kamu akan pulang ke rumah kami, tidak pergi ke tempat paman dokter lagi?" Ya, Paman Kevin bilang tubuh Momi sudah hampir pulih, bisa pulang ke sisi Clayton. Kina tersenyum tipis mengatakannya. Kedua mata Clayton berbinar, sangat bersemangat hingga tidak tahu harus bagaimana mengetik. Dia membuang tabletnya ke samping, masuk ke dalam pelukan Kina, memeluknya erat-erat. Kelak Momi akan tinggal bersama dia dan Dedi. Dia setiap hari bisa melihat Momi, bisa makan masakan buatan Momi.
Kelak Momi tidur satu kamar denganmu boleh. Di dalam hati Kina terasa hangat, bertanya sambil tersenyum. Kebetulan ia harus memanfaatkan kesempatan ini untuk menjalin kedekatan dengan putranya, mempererat hubungan ibu dan anak. Terpikir kelak bisa tidur bersama mominya, Clayton sangat senang dan bersemangat. Sekuat tenaga mengangguk mengiyakan, merasa sangat bahagia sekali. Kina merasa agak sedih melihat putranya tersenyum hingga tidak bisa merapatkan mulutnya. Terpikir dirinya hanya tinggal sementara waktu bersama putranya sudah bisa membuat putranya begitu senang. Clayton dan mominya bermain agak lama, baru membiarkan Kina turun ranjang dan cuci muka. Ezra pulang kerja dan tiba di rumah, pokoknya melihat dua orang bergandengan tangan turun ke lantai bawah, pemandangannya begitu hangat dan harmonis, di dalam hati juga muncul rasa aneh yang asing dan sulit digambarkan. Kina melihat dia sedang berjalan ke arah mereka, ia menegang sejenak, bahkan tidak berani bernafas. Ezra ingin membawa beberapa dokumen kerja ini ke ruang baca lantai atas, tunggu nanti malam baru menyelesaikannya. Ketika lewat di sampingnya, hanya mengangguk sejenak padanya dengan wajah tanpa ekspresi, tidak mengucapkan sepatah kata pun, termasuk sedang menyapa. Diam-diam Kina merasa lega, tapi terhadap sikap acuh tak acuh Ezra, dia tetap tidak terlalu nyaman dan merasa agak sedih. Clayton yang sedang kegirangan karena Kina sudah pulang ke rumah tidak merasakan suasana canggung di antara mereka berdua, hanya fokus menarik Kina ke lantai bawah dengan gembiranya. Ketika makan malam, Kina lebih banyak berinteraksi dengan putranya, malah tidak banyak bicara dengan Ezra. Meskipun Clayton tidak bisa bicara, tapi ada sebuah tablet yang diletakkan di sampingnya, jadi lebih nyaman bagi Kina dan dia dalam berkomunikasi. Ezra makan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, diam-diam menyaksikan seorang wanita dan putranya berinteraksi dengan sangat gembira. Di dalam hatinya agak tidak nyaman, tapi tidak menunjukkannya. Adapun mengapa di dalam hatinya bisa merasa tidak nyaman, bahkan dirinya sendiri juga tidak bisa mengatakan alasannya. Sekitar 10 menit kemudian Ezra yang sudah kenyang meletakkan peralatan makan, lalu langsung naik ke lantai atas tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kina melirik sosok pria yang pergi itu, setelah menarik kembali tatapannya, merendahkan suara bertanya pada putranya, "Unyu-unyu, apakah dulu dadimu juga seperti ini?" Dia masih berpikir pria itu bisu, malam ini pulang tidak mendengar dia mengucapkan sepatah kata pun. Clayton menggeleng kepala, selanjutnya mengetik di tablet berkata, "Malam ini Dedi aneh sekali, kelihatannya tidak senang, hari ini aku patuh sekali, pasti tidak membuat Dedi marah." Momi sudah pulang, dia harus lebih patuh sedikit, dia boleh membuat marah Dedi tapi pasti tidak boleh membuat marah dan sedih Momi. Iya, Claytonku paling patuh, anak yang paling patuh di dunia. Kina menggunakan kening dengan pelan menyentuh kening si kecil, sambil tersenyum memujinya. Terlalu malas untuk memikirkan pria itu sedang marah apa, bagaimanapun, sekarang pria itu berubah menjadi aneh, saking asingnya bahkan dia juga tidak kenal.